Selamat bertemu kembali dalam program Tokyo Asik dan Inovatif di Maharati TV bersama saya Febri Kesian dan rekan saya Nafirda. Kami yang akan membawa kita dalam episode kali ini. Pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah lebih dekat. Nah, yang dimaksud dengan lebih dekat ialah dalam sesi kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi nih dengan orang yang ada dan berperan besar di SMK Maharati, seperti guru, staf, hingga para entitas yang selalu mensupport penuh SMK Maharati, baik itu kegiatan hingga pelayanan yang ada di SMK Maharati. Dan tentunya saya dan Firda tidak sendirian membahas topik kita yang menarik kali ini. Kita kedatangan tamu, langsung saja kita sambut tamu istimewa kita, Bu Anis. Gimana kabarnya hari ini, Bu Anis? Sehat? Nah, bagaimana nih puasanya hari ini, Bu Anis? Lancar? Kalau boleh tahu nih, Bu Anis, menu sahurnya tadi pagi ini apa nih? Ayam. Wow, berarti rasa kenikmatan ayam itu pasti bukan selera banget ya, Bu Anis ya. Lumayan ya kan kerap untuk penuhin perut satu harian ini gitu, biar kita tuh nggak lapar dan puasa kita tuh tertahan kuat ya. Aman ya Ibu. Nah, langsung saja kita ke topik utama nih. Nah, Bu Anis ini kan sebagai guru di SMK Maharati. Apa nih mapel yang diajarkan Bu Anis di SMK Maharati? Apa coba? Ada yang tahu nggak, guys? Ibu di sini ngajar kimia. Pelajaran paling seru tuh. Wow. Kira-kira Kak Febri suka nggak kimia? Nah, pas saya kelas 10 dulu nih. Iya nih, Udah lama ya? Udah lama nih. Bisa dibilang susah-susah enak nih belajar kimia. Susah enak gitu. Oke, pasti Bu ya dengan profesi Ibu sebagai guru, baik itu guru praktik dan guru teori di mapel kimia, pasti ada yang namanya tantangan ya Bu ya, yang Ibu hadapi, baik itu menghadapi kami sebagai murid yang sangatlah bikin kadang bisa bikin Ibu kesal. Dan apa sih tantangan terbesar Ibu dalam Ibu mengajari kami sebagai siswa di SMK Maharati? Ya. Jadi pertanyaan pertama tentang tantangan ya. Ya. Tantangan selama mengajar di Maharati yang paling masih sampai saat ini sulit menurut Ibu yaitu membangun kesadaran Ibu. Kesadaran untuk apa sih? Kesadaran untuk pentingnya sekolah, pentingnya belajar. Karena mungkin rata-rata mereka hanya datang ke sekolah, tapi mereka belum sadar sebenarnya mereka tuh butuh loh sekolah, mereka tuh butuh loh belajar, butuh. Tantangan yang terbesar adalah membangun kesadaran. Nih, saya boleh nanya nih Bu, untuk membangun kesadaran nih, Ibu punya cara nggak untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama mungkin namanya orang tua ya, namanya ibu, bukan berarti ibu itu merasa ibu sudah jauh lebih banyak pengalamannya, tapi setidaknya ibu sudah pernah lebih dulu mengalami ketimbang anak-anak ibu. Jadi paling ibu sharing, ibu cerita bahwa nanti tuh di kehidupan setelah kalian sekolah, di kehidupan kalian bekerja seperti ini loh, banyak tantangan. Jadi kalau kalian nggak memupuk diri dari sekarang, nggak nambah ilmu dari sekarang, kalian gimana kalian bersaing? Benar. Ibu sharing. Sharing. Nah, ini kita sudah bahas tantangan nih. Sekarang apa sih hal yang menakjubkan di dalam hidup Ibu selama di SMK Maharati? Iya, hal yang menakjubkan Bu selama di SMK Maharati. Boleh dong kayaknya Ibu kasih ya, gitu. menyampaikan apa gitu. Spill. Ibu di sini, alhamdulillah ketemu anak-anak yang Masya Allah baik-baik, hebat-hebat kayak kalian nih, semua yang ada di sini. Kamu anak-anak yang sebenarnya kalian tuh banyak sekali potensi
berharap kedatangan ibu di sini, ibu ya dikirim Tuhan ke sini itu ada manfaat buat anak-anak di sini, walaupun mungkin cuma sedikit gitu ya, tapi setidaknya ibu berharap ini bisa bermanfaat buat anak. Amin. Mungkin sepertinya siswanya tuh belum menemukan jati diri. Betul, hanya belum menemukan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian siapa sih orang yang memotivasi atau penyemangat Bu Anis agar selalu sedia menjalani profesi ini di SMK Maharati? Tapi dijawab dulu setelah kita menyaksikan cuplikan berikut ini. Kalau alumni ada program bekerja untuk sambutan dari perwakilan entitas pemirsa, selamat bertemu kembali. Marilah kita lanjutkan perbincangan hangat kita nih ya Kak Febri ya, Iya. bersama dengan Ibu Anis. Tadi ini kan Bu Anis belum sempat nih jawab pertanyaan kita. Siapa sih orang penyemangat atau memotivasi Ibu agar selalu siap sedia menjalani profesi ini selama di SMK Maharati? Oke, berarti pertanyaannya siapa yang Ya. bikin ibu semangat nih? Ya. Siapa? Siapakah itu? Siapa nih kira-kira menurut kalian siapa dulu? Kalau menurut Elf siapa Kak? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kalau menurut saya yang pastinya kan Bu ya orang-orang terdekat ini. Nah, orang-orang terdekat ini saya nggak tahu juga. Saya lagi nggak tahu. Ini harus dijawab nggak nih? Jawab Jawab. dong. Boleh dijawab Bu. Harus sebut nama ya? Ya. Nggak boleh pakai inisial. Ah. Yang bikin ibu semangat ada dua sih. Oh, ada dua. Dua nih ya. Dua. Siapa itu Ibu? Jangan sakit dong. Yang pertama, orang pertama
pertama yang bikin ibu semangat di sini almarhumah mama. Ya, jadi pada saat beliau masih ada dan ibu posisinya belum menikah, yang selalu mensupport, yang selalu bilang kalau ibu lagi kesel nih ya, capek ngajarin anak-anaknya, kok nggak nurut, kok nggak ngerti, sabar deh, itu pasti mama. Nah, setelah mama tidak ada, Allah kasih rezeki lagi sama ibu. Allah kirimkan sosok laki-laki yang Masya Allah. Orangnya ada di mana nih kira-kira nih? Gimana ya? Gimana ya? Orangnya ada di sana. Kalau bapak betul. Sosok yang kedua yang selalu bikin ibu semangat, yang selalu banyak menasehati, mengajari, membimbing, mengayomi ya suami ibu. Jangan dulu punya suami ya. Oke. Jadi kedua orang tersebut ya sebagai role support Bu Anis nih, sebagai penyemangatnya. Selanjutnya kita berbicara tentang kontribusi nih Bu Anis. Iya. Wow. Bagaimana kontribusi Bu Anis selama Ibu Anis mengajar di SMK Maharati? Ya. Kontribusi ibu. Yap, betul sekali. Bu Anis ini kan sudah cukup lama nih di SMK Maharati nih. Bagaimana kontribusi ibu tuh? Sudah cukup lama, oke. Izin menjawab ya. Sebenarnya bagi ibu sendiri belum cukup banyak kontribusi bagi ibu untuk Maharati, walaupun ibu sudah cukup lama. Tapi yang jelas bagaimana cara ibu untuk tetap berkontribusi, yaitu dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban ibu yang sebagai pegawai di sini, perintah-perintah dari atasan, dari sekolah-sekolah, tentunya dari yayasan, ibu kerjakan dengan semaksimal mungkin semampu ibu yang ibu bisa. Jadi ketika ada perintah, ada kewajiban, ada tugas yang harus ibu jalankan, ibu berusaha menjalankan dengan sebaik mungkin. Kalau untuk kontribusi-kontribusi yang lain, ya biarkan orang lain yang menilai lah ibu seperti apa. Tapi bagi ibu cukup menjalankan apa yang diperintahkan dengan ibu untuk ibu dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana nih untuk harapan ibu untuk pihak Yayasan Bina Harati Pama ke depannya untuk SMK Maharati nih Bu? Harapan ya? Ya, harapan untuk pihak yayasan. Harapan untuk YBHP. Yayasan ke Maharati. Harapannya kayaknya tinggi banget deh ibu. Ibu berharap Yayasan Bina Harati Pama itu bisa menjadikan SMK Maharati layaknya sumber mata air yang di sana selalu bisa memberikan kebaikan, tapi nggak pernah berhenti. Namanya juga sumber ya. Jadi ibu berharap SMK Maharati itu bisa menjadi sumber mata air, wadah yang bisa terus menebarkan kebaikan, bukan hanya untuk kita atau nanti orang-orang lain yang berada di dalam SMK Maharati, tapi juga orang-orang sekitar. Itu harapannya. Harapannya sangat mulia sekali nih. Insya Allah. Masya Allah, amin. Sampai hati saya tuh tersentuh nih. Saya juga terharu loh Pep. Ternyata begitu besar harapan Bu Anis untuk kita. Gitu. Iya. Baiklah Bu Anis, kita langsung kembali lagi nih ke sesi tanya jawab lagi nih Bu Anis. Iya, tanya jawab. Nah kita punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bu Anis jawab. Benar sekali. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih ya Kak Febria. Iya. Pertanyaan ini dari seluruh siswa SMK Maharati. Iya. Benar. Yang pastinya ingin bertanya bersama dengan Ibu Anis. Yang dituangkan dalam secaring kertas. Benar. Kita tolong untuk kesediaan Bu Anis ya untuk mengambil secari kertas tersebut dan boleh langsung dibacakan. Boleh Bu Anis? Boleh ibu langsung yang ambil. Oke, Boleh, boleh Ibu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus habis nih. Iya, habis. Ya. Boleh saya baca Bu Anis? Silakan. Pertanyaan pertama, apakah Bu Anis sudah siap? Nggak susah kan? Enggak aja Bu. Nggak kayak soal ujian kan? Enggak. Aman Bu, aman. Oke, pertanyaannya, apa motivasi ibu sehingga ibu bisa melewati berbagai rintangan di dalam hidup ibu? Wih. Pertanyaannya dari kelas 11
10 TABB. Wih, dari 10 TABB. Anak ibu nih ya berarti. Iya. Apa motivasi ibu sampai ibu bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup gitu? Benar. Oke, motivasi ibu boleh saya ibu jawab? Boleh. Motivasi ibu tuh ibu ingin pulang dengan selamat. Pulang kemana kalian tahu? Ke rumah. Pulang ke rahmatullah, pulang ke Tuhan, pulang ke Allah dengan selamat. Karena itu kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, kemenangan ya yang bisa dikatakan menang, benar-benar menang, benar-benar berhasil yaitu bagi ibu. Jadi ketika Allah banyak kasih ujian dari mulai ibu dilahirkan di sini, ibu diciptakan, apapun itu ujiannya, ibu berusaha sabar walaupun sulit ya untuk sabar, ibu berusaha tetap tegar, tetap menjalankan karena tujuannya satu, ibu pengen pulang lagi ke Tuhan, ke Allah, tapi dengan selamat. Nah, amin. Amin. Nah, Kita ambil lagi nih pertanyaannya nih Bang. boleh Boleh ganti saya dong? ambil? Boleh, nanti ambil. Izin Bu, saya bacakan. Pertanyaan dari 11 TBA. Ibu Anis. Bahaya nih pertanyaannya. Bahaya nih. Takut jadi ya. Kapan punya anak dan Tik banget. Nanti anaknya punya anak nih katanya. Anaknya sekolah di SMK Maharati. Dia nggak kayak kami, para siswa SMK Maharati. Kok gitu nih? Iya, langsung aja kelahiran. Boleh ya, itu regenerasi langsung. Ya, set. sat Abis brojo langsung jadi siswa Maharati. Iya. Boleh. Ikut kelas akselerasi. Iya. Oke, gue jawab ya. Oke. Kalau ditanya Bu Anis kapan punya anak, kayaknya yang bisa jawab Allah kali ya. Sama Ya. kayak kapan ibu mati kan gitu. Tapi yang pasti yang bisa ibu bilang, dari kecil ibu selalu diajarkan sama almarhum mama, sama kakak-kakak, kamu tuh dek kalau misalkan berdoa jangan sombong, jangan sok tahu. Kamu cukup bilang ke Allah, ya Allah berikan saya yang terbaik gitu. Apapun itu. Jadi dari dulu ketika ibu pengen sesuatu, karena udah dari kecil didoktrin kayak gitu ya, jadi di otakku kalau berdoa, ya Allah kalau memang hal ini baik untuk saya, baik untuk dunia dan akhirat saya, tolong berikan. Kalau memang itu nggak baik, jangan berikan dan tolong gantikan yang lain dengan yang lebih baik gitu. Udah banyak kok contohnya, kayak misalkan dulu ibu dari keluarga yang sederhana, ibu pengen banget kuliah, jadi ibu harus berusaha cari beasiswa. Ibu bilang kalau memang kuliah itu baik buat saya, tolong berikan ya Allah, kalau enggak. Dan ternyata terbukti Allah kasih yang terbaik. Terus sama kayak pilihan di Maharati, kalau memang Maharati ini tempat yang terbaik buat saya, tolong berikan, kalau tidak, tidak. Terus pada saat ibu memilih jodoh juga sama, ibu seperti itu doanya. Ya sekarang untuk punya anak juga sama, dan kebetulan ibu dengan suami ibu juga satu visi satu misi gitu ya. Kami ketika berdoa, ya Allah kami mau punya anak, tapi tolong berikan di waktu yang terbaik menurut Engkau gitu. Jadi semua udah siap, secara fisik siap, secara mental, secara batin semua siap. Dan doakan saja semoga Allah segera mengijabah kapan waktunya. Oke, amin. Anak yang soleh solehah, amin. Amin. Oke, Bos. Oke, Lanjut lagi. boleh saya yang ambil Bu ya? Boleh. Boleh Ibu Anis bacakan pertanyaan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, balik. Dari kelas 10 TABA. Oh. Apa tuh? Pertanyaannya rumus kimia yang terfavorit dan tersulit bagi Bu Anis apa, Bu? Waduh. Ya Allah. Menurut saya ini nggak mungkin nih Bu Anis, apa yang nggak tahu nih. Mungkin lah, namanya juga manusia tempatnya lupa ya enggak? Tapi menurut Ibu ini dua pertanyaan yang nggak sinkron. Satu Ya, yang terfavorit, favorit, tapi tersulit. tersulit, gitu. benar. Kalau favorit kan nggak yang tersulit ya. Iya. Pasti yang termudah. Pasti yang termudah. Tapi coba Ibu jawab ya.
materi kimia itu ada banyak, seru-seru dan sebenarnya dekat sama kehidupan kita. Cuma bagi ibu memang ada satu materi yang kayaknya dari dulu tuh kayak gregetan gitu. Ibu tuh, kenapa sih kok susah banget bisa ngertinya? Itu nama babnya stoikiometri. Pernah dengar nggak? Enggak. Belum pernah nih. Jadi dia tuh kalau karena kalian SMK ya, kalau kalian SMA tuh harus mempelajari banget stoikiometri. Jadi tentang semua isinya rumus, semua isinya hitungan, sampai menghitung berapa mol si zatnya, berapa yang ada di dalam si zatnya gitu-gitu. Itu yang sebenarnya bisa dipelajari, tapi butuh ketelatenan, butuh sabar, butuh teliti buat bisa mengerjakan itu dan bisa paham itu. Jadi jawabannya stoikiometri. Bener jawab deh. Ternyata tuh yang susah tuh stoikiometri. Ya, nanti abis ini searching ya apa itu stoikiometri. Kita harus Kalian searching. lihat semua rumusnya. Saya baru dengar tuh. Mungkin kurang mendalami pas kelas 10 ini. Boleh saya izin ambilkan? Boleh. Lucu ya pertanyaan. Sekarang saya minta tolong untuk Novirda nih yang bacakan. Boleh, Rob. Pertanyaannya dari kelas 11 Kayaknya DKP. panjang ya, sampai berapa baris gitu ibunya. Panjang banget ini, Bu. Banget. Dari kelas 11 DKP. Nah. Pertanyaannya Mas ialah DKP nih. izin bertanya Ibu Anis. Oh. Karena ada intronya, Bu. Pantesan panjang. Ya, sopan tapi ya. Ya, tapi sopan. Apa yang membuat Ibu Anis selalu selalu Apa tuh? Susah banget. apa ini? Apa tuh? Apa yang membuat Ibu Anis selalu mengusahakan ikhlas akan apapun yang telah terjadi di hidup Ibu Anis? Siapa nih yang nulis pertanyaan? Gak ada namanya ya? Nggak ada namanya, Ibu. Anonim. Tapi saya terharu, Iya. terharu saya, Ibu. Apa yang membuat Ibu Anis untuk mengusahakan selalu ikhlas? Iya benar. Kayaknya jawabannya mirip-mirip sama pertanyaan yang tadi deh. Karena Ibu pernah baca bahwa kita itu kan manusia, kita bukan Tuhan. Jadi tugas kita tuh sebenarnya cuma dua, ikhtiar. Kalau udah ikhtiar, tawakal. Ikhtiar itu maksudnya berusaha. Jadi kalau kita mau sesuatu, ya usaha dulu. Kalau misalkan sudah usahanya sudah maksimal, udah mentok, kita gabung sama tawakal. Tawakal itu berserah diri. Jadi sembari kita sudah berusaha, kita berdoa, dan berdoanya pun kayak yang di hati, ya Allah, saya sudah berusaha ini, kalau memang ini yang terbaik, lagi-lagi balik lagi, kalau memang ini yang terbaik, tolong berikan, kalau tidak, coba tolong gantikan, apa sih yang terbaik buat saya. Jadi upaya untuk mengusahakan ikhlas yaitu ikhtiar, kemudian tawakal, berusaha, kemudian berserah, berpasrah, berdoa. Benar. Kadang apa yang kita kita usahakan tuh Ya. tidak mengkhianati hasil, dan juga kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semuanya dilancarkan. Amin. Ya, betul. Apa yang kita usahakan tidak mengkhianati hasil, Benar. walaupun apa yang kita usahakan atau apa yang kita mau tidak sesuai harapan, pasti dikasih jalan lain kok yang pastinya lebih baik. Tapi karena kita kadang manusia, kadang kita sok tahu, kadang kita udah marah duluan, ya nggak sih? Iya sih, Bu. Tuhan kok masih kayak gini? Iya, benar. Oke deh, boleh lanjut lagi. Boleh Ibu. Nah, boleh Ibu ngambilnya Ibu lagi. ambil. Nanti Iya. Febri yang baca. Oke. Bismillah. Febri yang baca. Oke, izin. Oke. Apa tuh, Pep? Dari kelas 10 DKV. Wih. Sudah di kafe. Ini nih pakai Bunda nih. Oh. Bunda, tunggu kami banggain Bunda ya. Jangan dulu ninggalin kami. Maaf ya udah pernah bikin Bunda kecewa. We love you Bunda. Ya dari anak-anak sendiri. Ibu tanggapi kali ya. Ya, boleh. Oke, untuk anak-anak 10 DKV dan semua anak-anak ibu.
Karena kalau di sini ya anak ibu bukan cuma 10 DKV tapi semuanya pun anak-anak ibu. Kalau misalkan kalian pernah bikin ibu kecewa atau bikin guru-guru siapapun kecewa, nggak apa-apa, tanpa kalian minta maaf pun pasti sudah kami maafkan gitu. Justru yang akan bikin kami kecewa ketika kalian sudah tidak ada di sini dan kalian sudah keluar gitu ya, sudah keluar dari naungan kami, dari kasih sayang kami, dari perlindungan kami, kalian tidak mampu untuk mengetahui kesalahan kalian sendiri dan tidak mampu memperbaiki. Itu justru yang sangat bikin kami kecewa gitu. Nah, jadi kalaupun kalian ada di sini, kalian masih sering mungkin bikin salah, bikin hilaf, insya Allah kami maafkan dan akan terus kami doakan sampai ibarat kata Novida sama Febri jadi anak ibu. Terus dibimbing terus, dan ketika kalian sudah siap, kalian pamit, Bu, Febri pamit ya, Bu, Novida pamit ya, kami mau menuju ke masa depan kami, doakan kami, ya kami pasti akan sudah bangga gitu, kami sudah siap juga untuk melepas kalian, asal kaliannya sudah, energinya sudah fulfill, sudah penuh. Nah, ini kan pertanyaannya juga hampir habis nih. Ibu nih, kalau boleh tanya nih Bu, Ibu suka dari 1 sampai 10 nih, suka angka berapa nih Bu? 1 sampai 10 suka angka Iya. 2. Pertanyaannya kan 5 nih, ganjil. Kita genapin jadi 6 nih. No, satu lagi ya? Satu lagi, ini pertanyaan terakhir. Boleh minta tolong untuk Bu Anis bacakan? Boleh, Bu bacakan lagi. Dari kelas 11 TABB. Wow. Oke, pertanyaannya, apakah Ibu Anis tidak merasa bosan saat mengajar kami? Jika tidak, berikan alasannya. Oke. Ya. 11 Bener. TABB. Mungkin Ibu jawabnya pada saat si kelas 11 TABB ini jadi kelas 10 TABB kali ya. Kelas kamu kan, Feb? Ya, kelas saya. Kelas Febri Kelas saya. dulu. Oke. Kenapa bosan apa tidak gitu dulu ya Iya, pertanyaannya. Jawabannya enggak atau tidak. Kenapa? Karena Ibu sayang. Walaupun Ibu suka ngomel-ngomel, Ibu galak ya, Feb ya. Kalau ada anak Enggak, yang enggak. disiplin, kayaknya langsung gitu. Tapi itu sayang gitu loh. Ngomelnya tuh supaya ngerti dong, paham dong gitu. Kalau sekolah tuh ya jangan disia-siain gitu. Jangan mau masuk sekolah, masuk kelas cuma begini, ngapain gitu. Tidur. Coba yang semangat, karena nanti kalau kalian sudah besar, masa depan tuh ada di tangan kalian sendiri. Kalian mau usaha belajar dari sekarang apa nanti kalau udah lewat dari sini, dan itu semua udah terlambat menurut Ibu. Jadi jawaban Ibu tidak pernah bosan mengajar di kelas kalian. Kenapa? Karena Ibu sayang, udah itu aja. Kalau kalian misalkan nggak sayang sama Ibu ya nggak apa-apa, yang penting Ibu sayang sama kalian. Enggak kok Bu, kami pasti sayang kok sama Ibu. Terima kasih. Ternyata begitu besar ya Rob ya kasih Iya. dan kasih sayang Bu Anis untuk kita gitu, sampai saya terharu. Nice. Nah, kita ini kan sudah banyak menjawab pertanyaan nih dari seluruh masing-masing perwakilan siswa SMK Marati ini. Boleh dong, Bung? Boleh dong. Boleh dong Bu. Ya, boleh dong, Bu. Gitu kok. Ya. Saya mengucapinnya tuh hampir. Boleh dong, Bu, kita minta 1-2 patah kata untuk saya dan teman-teman di SMK Marati atau para pemirsa sekalian di rumah. Closing statement. Iya. Iya, kata-kata. Closing. Ibu nggak ngambil kata-kata sendiri boleh ya? Boleh. Ibu ambil kata-kata dari penulis buku favorit Ibu. Namanya Ahmad Rifai Rifkan. Beliau itu pernah menuliskan 4 hal yang Ibu ingat, itu ilmu terbaik itu yang diamalkan, waktu terbaik itu yang dioptimalkan, cinta terbaik itu yang dihalalkan, dan harta terbaik itu yang disedekahkan. Oh ya Allah. Oke. Oke. Ya, teman-teman, semoga apa yang disampaikan Bu Anis untuk kita sekalian bisa kita terapkan di kehidupan kita. Amin.
Gak kerasa nih, ya Peti ya, Ya. ternyata perbincangan hangat kita bersama Bu Anis sudah mulai pada penghujung. Ya. Sedih ya. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Akhir kata, saya Febri Christian dan rekan saya Saya Nafirda. dan beserta segenap kru Merhati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creativity, and keep be happy with Merhati TV. It's delicious.